Bagaimana kabarnya? Jadi pagi ini Bu kita melaksanakan observasi ya Bu di kelas. Saya nanti akan masuk ke kelas Ibu dan sebelumnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran kita pada hari ini, dan saya pun ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Jadi kita mulai saja Bu ya. Jadi nanti Ibu masuk mata pelajaran apa? IPA terpadu di kelas 8. Baik. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan nanti di kelas 8 apa kira-kira? Untuk tujuan pembelajaran itu saya berharap peserta didik mampu menghitung kelajuran kecepatan dengan memecahkan beberapa contoh kasus menggunakan rumus. Iya. Memecahkan beberapa rumus itu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang Ibu sampaikan untuk siswa kita itu nanti Bu kira-kira apa ya Bu? Misalnya ranahnya afektif, psikomotor, dan kognitif Bu. Untuk pembelajaran ini lebih karena afektif dan kognitif saja. Efektif ya Bu? Ya. Baik. Kira-kira selanjutnya Bu, kira-kira strategi atau model pembelajaran yang digunakan apa? Nah, sesuai dengan pengembangan yang ingin saya kembangkan pada diri siswa, maka saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana dalam model pembelajaran ini melibatkan peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, gambarannya seperti itu. Menggunakan strategi kooperatif ya. Ya. Baik. Jadi kira-kira media pembelajaran yang digunakan nanti apa saja? Ada PowerPoint dan juga kerja peserta kita. Oh, itu yang media yang digunakan. Ya. Selain itu ada lagi medianya? Untuk saat ini, ada laptop. Oh, masih ada laptop. Ada Infocus juga. Oh, Infocus juga. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa ada PowerPoint, ya. Kemudian ada juga LKPD, lembar kerja peserta didik ya Bu. Dan Ibu juga menggunakan laptop dan proyektor ya. Ya, baik. Jadi itu sudah luar biasa ya Bu. Ibu sudah juga baik, Ibu juga sudah mempersiapkan diri sebenarnya, sehingga nanti pasti saya yakin pembelajaran di kelas pasti berjalan dengan baik. Baik. Jadi kira-kira Bu, kapan dilaksanakan pembelajaran? Kemudian kelas berapa dan jam berapa kira-kira? Pembelajaran ini akan dilaksanakan nanti Pak, di kelas 8. Siang ya? Di kelas 8. Di jam berapa nanti kira-kira? Kita jam 10.11. 10.11 ya? Ya. Mulai semester akhir ya Bu? Ya. Baik. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sebelum Ibu ke kelas nanti? Nah, dari percakapan kita ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang persiapan proses pembelajaran, mulai dari apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, strateginya, media apa yang digunakan, sehingga ini bisa menjadi salah satu evaluasi bagi diri guru untuk mempersiapkan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Ya, baik. Jadi luar biasa sekali, mantap sekali. Jadi yang artinya bahwa sebelum seorang pendidik itu masuk di dalam kelas harus mempersiapkan semuanya, mulai dari semua alat-alatnya. Ibaratnya kita kalau ketemu berarti kita persiapkan semua barang dan tempat apa yang mau kita ambil sih. Nah, jadi itu sudah luar biasa sekali Bu. Semoga nanti pembelajaran di kelas berjalan dengan baik Bu. Terima kasih. Silakan dilaksanakan ya Bu.
sudah melakukan sumatif dan hari ini kita akan melakukan pengayaan kembali, mengetahui sejauh mana siswa-siswi kami dapat menghitung kelajuan dan kecepatan. Bisa dipahami? Bisa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah saya berharap peserta didik kami dapat menghitung kelajuan dan kecepatan pada beberapa contoh kasus yang akan kita bahas nanti. Kemudian, pengertian kelajuan dan kecepatan apakah sama? Tidak. Apa itu kelajuan, Desran? Ada yang bisa membantu Desran? Ya, Masta, apa Masta? Besaran jarak yang ditempuh oleh suatu benda. Oke, betul. Kecepatan. Siapa yang bisa kecepatan? Ya, Jesslyn. Sebuah besaran faktor yaitu besaran yang memiliki nilai besar dengan satuan yang sama. Ada yang memiliki pendapat lain? Ayo, tidak apa-apa. Oke, tidak ada? Baik, tidak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh teman-temanmu itu sudah cukup benar. Mari kita perhatikan bersama. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Nah, pada kelajuan besaran skalanya itu hanya nilainya saja. Kemudian rumusnya itu V sama dengan S per T, atau V ini adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sementara pada kecepatan itu pengertiannya adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Nah, bedanya dari kelajuan itu, di sini besarannya menggunakan vektor, ada nilai dan juga arahnya. Kelajuan, kecepatan sama, satuannya juga sama, meter per sekon. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kasus. Untuk pembahasan kasus ini kita akan menggunakan lembar kerja peserta didik. Kita akan membagi kelompok menjadi 7 kelompok dengan anggota sebanyak 4 orang. Dengarkan petunjuknya ya. Tuliskan nama anggota kelompoknya ya di bawah ini. Kemudian kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, sambil memperhatikan lembar kerjanya, kita juga memperhatikan info usia. Soalnya di sini A adalah seorang guru di UPTD SMP Negeri 3 Moro. Setiap hari aku pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 10 meter per sekon. Jika diketahui jarak antara rumah A dengan sekolah adalah 15 km, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh A untuk sampai di sekolah? Langkah pertama kita menuliskan yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Ada kelajuan. Tuliskan. Kelajuan itu, lambang dari kelajuan itu apa? Tuliskan di sini. Lambang dari waktu apa? T. Nah, tuliskan di sini. T. Sudah? Sudah. Rumus dari kelajuan apa? Rumus dari
waktunya 2 menit. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Sudah. Ini kan jarak yang ditempuh. Tadi sudah disampaikan jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasannya berarti ini tinggal ditambah. Sudah selesai. Bisa dikumpulkan? Bisa. Ada yang Oke, silakan dikumpulkan perwakilan kelompok. Silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah ditulis nama kelompoknya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan dapat menjawab tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal. Ada yang masih ingat tadi tujuan pembelajaran hari ini? Apa Princess? Peraturan dan kecepatan. Ada lagi? Nah, tujuan pembelajaran tadi itu adalah menghitung kelajuan dan kecepatan dengan memecahkan beberapa contoh kasus. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Selamat siang. Baik, kembali lagi kepada saya sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan sebelumnya perkenalkan saya Alam Wijaya Gula, calon guru penggerak angkatan 9, dan ini sebagai Bu Oktorianya Laili sebagai guru IPA, dan di sebelah kanan saya sebagai guru pengajar praktik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang kegiatan observasi kemarin sudah berjalan. Dan sebagai pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Nah, secara pribadi saya merasa senang karena ini pertama kalinya saya diobservasi. Jadi ada banyak hal baru yang menjadi pembelajaran bagi saya sebagai tenaga pendidik. Bisa Ibu ceritakan kira-kira kembali area mana yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan tahapan-tahapan apa yang dilakukan, misalnya pengetahuan, bisa juga keterampilan. Nah, di sini yang ingin saya capai Pak, ketiganya ya, yang biasa seperti sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Karena semua nilai ini bisa saya lihat dari interaksi pembelajaran. Itu saja. Baik. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah berhasil dilakukan di kelas? Berdasarkan pembelajaran yang sudah terlaksana, ketiganya sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang mungkin kedepannya perlu diperbaiki lagi. Jadi menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Nah, yang utamanya Pak, kita tahu dulu bahwa setiap siswa itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi banyak di antara siswa itu tidak aktif. Bukan hanya banyak, tapi sebagian besar ya. Sebagian besar tidak aktif, takut menyampaikan pendapat. Jadi itu saja sih Pak yang menjadi kendalanya. Oke, baik. Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Misalnya siswa tidak mau terlibat di dalam kelompok, mungkin karena gaya belajar yang monoton, auditori, kinestetik maupun juga visual.
Menurut saya Pak, ini letaknya di media pembelajaran ya. Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu sudah cukup baik. Hanya saja masih belum merangkul semua siswa itu bisa berinteraksi semuanya. Jadi masih sebagian masih beberapa siswa yang hanya bisa tercover itu saja. Baik, jadi kira-kira rencana Ibu ke depan apa ini? Misalnya dalam kegiatan ini tadi, misalnya ada kelemahan mereka. Rencana saya ke depan, Pak, saya mengevaluasi rencana pembelajaran yang sudah saya buat dan tentunya dari hasil evaluasi itu apa yang menjadi kekurangannya akan saya perbaiki dan mencari solusi yang tepat, apakah mungkin dari media pembelajarannya atau metode dan model pembelajarannya yang disesuaikan. Baik, terima kasih. Dan demikian saja pasca observasi. Jika ada juga penguatan dan refleksi dari pengajar praktik, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Bapak CPP, Bapak Aman, dan juga Ibu Rian Dali. Ini sudah bagus sekali. Cuman dalam hal ini pembelajaran yang disampaikan tadi ada banyak kendala, terutama pada media pembelajaran. Jadi itu nanti diperbaiki dan ke depan ya mungkin belajar seperti ini. Mudah-mudahan kita akan juga ada Mirna. Terima kasih Bapak Ibu dan silakan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh CPP. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi demikian saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik dan kepada Ibu Dali. Salam dan